Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Dan firman Tuhan juga akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami dan urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya awali dari Roma 8 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow, semua orang, termasuk Bapak Ibu dan Saudara semua, kita semua, ya, selama kita dipimpin Roh Allah, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Jadi posisi kita ini istimewa karena disebut anak. Wow, luar biasa kan? Nah, terus yang dimaksud dipimpin Roh Allah, dipimpin seperti apa? Dipimpin kemana? Coba kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan, ini bicara tentang apa? Roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Roh kebenaran disebut sebagai Roh Kudus. Disebut juga Roh Allah. Sama ya. Jadi ketika roh kebenaran atau Roh Kudus itu datang, ia akan memimpin kamu. Nah, tadi dikatakannya orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, ketika kita dipimpin Tuhan, maka kita anak-anak Tuhan. Firman-Nya berkata, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu. Kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Jadi artinya dipimpin oleh Roh kebenaran, dipimpin Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup ya di jalan yang benar. Jadi bukan jalan yang salah. Ya, dikatakan orang-orang yang dipimpin Roh Allah, yang hidup dalam seluruh kebenaran, inilah yang disebut anak-anak Allah. Nah, kalau orang dipimpin Roh Allah, artinya dia akan melakukan kebenaran, bukan hal yang nggak benar. Ya, jadi kalau sekarang kadang kita mendengar ada orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya, orang Kristen, penuh Roh Kudus, tapi hidupnya tidak hidup dalam kebenaran, ada tanda tanya besar. Betulkah dia ini anak-anak Allah? Jangan hanya karena KTP-nya atau pengakuannya sebagai orang beragama Kristen. Agama bukan penentu, saudara. Ya, tetapi bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Jadi orang menyatakan sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya tapi korupsi. Ya, artinya apa? Ketika dia korupsi, apakah itu mengikuti pimpinan Roh Tuhan? Jelas tidak. Ketika orang terlibat misalnya pertikaian, kebencian, ya, kemarahan, bahkan dendam. Yang jelas orang-orang demikian tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh kebenaran akan memimpin kita dalam kebenaran. Bukan justru kita melakukan dosa. Orang yang masih hidup dalam dosa, orang yang masih hidup di luar kebenaran, dia tidak dipimpin Roh Allah. Dan
semestinya juga dia bukan anak-anak Allah. Ya, tidak mudah ya ternyata ya jadi anak-anak Tuhan. Jadi nggak cukup hanya beragama Kristen otomatis kita selamat jadi anak-anak Tuhan. Tidak. Ingat, orang yang dipimpin Roh Allah, dialah disebut anak Allah. Dipimpin apa? Dipimpin untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini adalah sebetulnya Roh Allah sendiri atau Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ya, kalau di dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan penyertaan terhadap umatnya melalui apa? Ada nabi-nabi Tuhan dan ada kitab, ada Taurat dan kitab para nabi yang bisa menjadi pegangan bagi mereka. Di zaman perjanjian baru Tuhan sendiri datang dalam diri Yesus Kristus. Penyertaan atas umatnya adalah melalui Yesus Kristus. Nah, di zaman sekarang setelah Yesus naik ke surga, ini saatnya penyertaan Tuhan tetap ada melalui Roh Kudus, melalui Roh kebenaran. Nah, karena itulah kita harus nurut dalam pimpinan Roh Kudus ini supaya kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Sebab Roh Kudus ini ya akan memimpin kita untuk senantiasa hidup kita ini memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Dikatakan, ia akan memuliakan aku. Aku siapa? Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus akan membimbing orang untuk senantiasa memuliakan nama Yesus. Memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus hidup dalam kebenaran dan hidupnya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari pastikan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi mau berbuat apa, melakukan apa, coba berdoa minta pimpinan Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita akan membukakan hal-hal apa yang akan datang ya. Roh Kudus inilah yang sesungguhnya akan menuntun kita sehingga kita bisa terus berjalan dalam kebenaran, sehingga kita tidak salah langkah ya karena ada penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Mari pastikan hidup kita ini hidup yang dipimpin Roh Allah, yang senantiasa dipimpin Tuhan untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Ya, hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Sebab dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini yang menyadarkan, mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak Allah karena kami memberi diri kami untuk Engkau pimpin melalui Roh Kudus. Melalui Roh kebenaran kami dipimpin untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Bahkan melalui hidup kami, biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.